Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Ida. Selamat siang. Tadi kita sudah Ya, janjian di WA ya Pak ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu nih Pak ya di gazebo di depan perpustakaan ini. Tempatnya sejuk ya Pak Abdul ya. ya lumayan Bu, bisa menyejukkan suasana. Ya, Pak Abdul tadi hari ini tadi sarapan dengan apa Pak? Tadi udah sarapan dengan apa tadi ya? Tahu, tongkol sama sambel Bu. Oh ya, mantap itu ya Pak ya. Dapat protein hewaninya, dapat. Nah, nanti siang kasih yang kuah-kuah atau sore kasih yang kuah-kuah ya Pak ya, biar Nah, badannya lebih seger, anget. Mantap. nyayam. Nah, cocok. Jangan lupa minumnya teh jumbo ya Pak. Wah, jangan, dia sakit Bu. Seru. Iya. Oh iya Pak Abdul, tadi kan panjenengan kita sudah WA-an ya, sudah membuat janjian untuk hari ini bertemu. Tapi tadi Bapak belum memberitahu saya, apa toh Pak tujuannya hari ini kok mengajak saya untuk bertemu dan ngobrol-ngobrol sebentar, ngoten tujuan Bapak apa ya? Menyelesaikan masalah, tapi dengan solusi Bu. Oh, menyelesaikan masalah, tapi Dengan dengan solusi. solusi. Nah, ini saya percaya Pak Abdul itu pasti sudah tahu sendiri solusinya dan sudah bisa sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, tidak ada salahnya kita coba sharing ya Pak Abdul ya. Siang ini kita akan sharing tujuannya untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Memang permasalahannya apa ya Pak? Jadi gini Bu, ketika saya mengajar itu ada beberapa anak di satu kelas itu bisa berisik sendiri, kemudian tidak bisa konsentrasi, dikit-dikit berisik, dikit-dikit membuat onar, atau kalau anak sekarang itu boleh dikatakan itu troublemaker di kelas, seperti itu Bu. Troublemaker. Itu beberapa anak atau memang semuanya Pak yang seperti itu di kelas Anda? Jadi gini Bu, di situ ada, ini laki-laki ya Bu. Kalau anak Ini laki-laki. perempuannya itu cenderung pasif semua, namun ketika diminta pertanyaan aktif kalau perempuan. Nah, kalau yang laki-laki itu ada 4 anak dalam 2 bangku itu yang memang sering sekali membuat onar dan selalu memulai keonaran di kelas. Nah, disitulah saya itu merasa terganggu. Udah saya ingatkan beberapa kali tapi tidak manjur seperti itu, dan banyak sekali guru-guru lain juga melakukan hal yang sama kepada keempat anak itu. Nah, namun puncaknya adalah kemarin saya merasa wah, hari itu sedang tidak enak hati, ya, kemudian tidak enak pikiran, kemudian keempat anak itu berulah seperti itu Bu. Jadinya membuat saya ya sedikit menggunakan nada tinggi Bu. Oh, jadi memang bukan pure karena anak berempat tadi saja ya Pak ya. Mungkin Bapak yang seperti Bapak katakan tadi, Bapak pikirannya sedang banyak, emosinya mungkin sedang agak tinggi. Di kelas adalah ketambahan ada anak Ketemu, yang bersikap seperti itu. Akhirnya iya. sampailah meluap emosinya dengan perkataan nada yang tinggi. Ngoten ya Pak ya. Nah, ini Pak Abdul, berarti jenengan tadi masalahnya itu ya ada anak yang troublemaker di kelas, cuma ternyata ada hal lain yang melatar belakangi masalah Mm-mm. yang Bapak hadapi, yaitu dari diri Pak Abdul sendiri yang memang emosinya keadaannya sedang up and down mungkin ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, dari permasalahan itu, rencana Bapak untuk memperbaiki situasi ini tuh apa Pak? Nah, itu yang menjadi masalah adalah sampai sekarang saya masih kepikiran ketika saya menggunakan nada tinggi itu, nanti takutnya, padahal di situ saya sudah minta maaf Bu, langsung minta maaf karena saya tiap di akhir saya memberikan jam layanan klasikal itu, di akhir saya selalu meminta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan sama anak-anak. Nah, tetapi ini kok malah kepikiran, apakah malah saya yang menjadi kepikiran terus terhadap apa yang saya sampaikan ke anak itu, Pak Bu. Oh begitu, bagus sih Pak, itu memang bagus ya Pak ya. Meskipun kita katakanlah sebagai pembimbing mereka, tidak ada salahnya kita meminta maaf.
apa yang kita lakukan mungkin kurang berkenan di hati anak-anak ngoten nggih Pak, itu luar biasa Pak yang sudah Bapak lakukan. Kemudian gini Pak, Bapak sudah pernah mencoba seperti menetralkan atau mengkondisikan emosinya dengan baik dulu tidak Pak sebelum masuk ke kelas? Biasanya sudah Bu, jadi saya itu di kelas lain itu walaupun sedang capek, ngantuk, marah, kalau di kelas selain di kelas 7E itu bisa langsung moodnya semangat, bahagia dari 180. Tapi kalau di kelas itu mau sedih, mau lagi seneng, mesti langsung malas aja bawaannya Bu, dari kelas ke mau kalau masuk ke kelas 7E itu Bu. Gimana itu? Gitu. Nah, kira-kira Pak Abdul punya ide apa ini untuk bisa mengubah kelas itu menjadi kelas yang lebih menyenangkan? Pengen sih Bu. Jadi saya itu mungkin kalau di kelas itu kan terkendala dengan anak-anak yang hyper ya itu Bu. Yang kadang seneng lari-lari, teriak-teriak. Nah, kalau teriak-teriak di dalam kelas itu kayaknya wah, Jen, menggema, bikin pusing, yang seneng jadi marah. Nah, saya pengen ngajak mereka untuk outdoor kayak gitu Bu, di taman atau di lingkungan yang terbuka. Dan sebelum saya masuk, yang kedua itu saya pengen membuat kontrak layanan Bu. Jadi ada eh, yang membatasi saya sebagai guru untuk tidak over dalam apa yang memberikan layanan, dan mereka juga tidak berlebihan ketika tidak apa ya, tidak, intinya tidak membuat berisik lah dari keempat anak dan seluruh kelas kayak gitu. Ada dua Bu. Hmm, ide yang luar biasa itu Pak Abdul. Saya juga setuju itu dengan ide Bapak. Yang pertama tadi Bapak akan melakukan outdoor learning ya Pak ya. Itu mungkin memberikan suasana baru ke anak-anak dan mungkin mereka suasana belajarnya akan lebih baik ketika mereka mungkin sudah dari jam pagi sampai jamnya Bapak itu full di kelas, mereka diajak keluar itu kan sesuatu yang baru ya Pak ya. Mungkin bisa untuk mengkondisikan anak supaya lebih baik dari segi emosinya. Kemudian yang kontrak layanan itu juga keren Pak Abdul. Itu saya mendukung juga itu. Kalau saya boleh tahu kontrak layanan itu nanti per siswa atau per kelas Pak? Jadi satu Bu, jadi per kelas. Jadi nanti dibuatnya untuk mengkondisikan seluruh anak supaya bisa kondusif seperti itu Bu. Jadi nanti terhindar dari saya bisa berlebihan dan mereka juga tidak bisa berlebihan. Dan tapi di situ nanti mungkin mirip-mirip kayak perjanjian kelas kayak gitu. Apa itu Oh, namanya lah? keyakinan kelas Nah, maksud Bapak? iya itu. Mungkin Seperti tak bikin keyakinan. seperti itu. Nanti Oh, endingnya bisa disepakati dari saya sebagai guru iya. dan anak-anak seperti itu Bu. Betul itu Pak. Jadi keyakinan kelas itu mungkin bisa berjalan dengan maksimal ketika nilai-nilai yang akan kita yakini berasal dari murid dan berasal dari kita sendiri dan itu disetujui oleh kedua belah pihak. Itu mungkin akan terlaksana lebih efektif ya Pak ya. Iya Bu. Dan itu bagus. Nah ini Pak Abdul kapan nih mau melaksanakan kedua ini? Itu akan saya lakukan ya kalau yang apa tadi, outdoor, Outdoor pembelajaran outdoor itu ya. mulai tahun ajaran baru Bu. Bukan, tahun baru Semester semester depan, 2. semester Semester 2. 2. Nah, itu akan mulai saya lakukan. Kemudian untuk kontrak layanan nanti ada beberapa hal yang ingin saya kasih dulu, nanti akan saya perkenalkan di masa liburan, nanti menggunakan WA terlebih dahulu di grup kelas. Nah, nanti membuatnya di kelas itu pas awal semester 2 besok. Oh, begitu. Jadi semuanya akan Bapak laksanakan di awal semester 2 besok ya, Pak ya. Betul. Selain kedua hal tadi, apa ada hal lain yang eh, ingin Bapak lakukan? Sementara baru dua itu untuk layanan secara klasikalnya. Nah, tapi saya akan memberikan tambahan lagi, Bu. Jadi kita tidak bisa untuk memberantas sesuatu hal yang negatif kalau hanya kita memperbaiki yang baik. Tapi saya akan
melakukan treatment kepada 4 anak itu melalui layanan konseling kelompok, Bu. Jadi nanti betul-betul penyebab utamanya itu teratasi dan nanti secara kelas juga bisa terkondisikan dengan membuat keyakinan kelas dan kita belajar untuk di luar kelas seperti itu, Bu. Bagus itu Pak. Option yang ketiga itu juga keren. Mungkin dengan Bapak melakukan konseling kelompok, Bapak akan tahu ya apa kebutuhan anak apa yang belum terpenuhi sampai dia melakukan hal seperti itu di dalam kelas. Mungkin dari hasil konseling kelompok ini tadi akan menjadi hal baik sebagai solusi alternatif yang ketiga untuk memperbaiki sikap anak khususnya saat jam pembelajaran, harapannya tidak hanya di jamnya Pak Abdul ya Pak ya, Betul. ke semua jam mata pelajaran yang diampu oleh guru-guru lain. Iya. Nah, itu bagus juga Pak. Berarti ini Pak Abdul sudah ketemu nih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dari ada anak yang gaduh di kelas, berisik, yang Bapak sebut seperti troublemaker itu tadi. Tadi ada 3 hal yang akan Bapak lakukan ya. Yang pertama, Bapak akan melaksanakan outdoor learning, kemudian membuat kontrak layanan atau kesepakatan kelas, dan akan melakukan layanan konseling kelompok kepada 4 keempat anak. anak tadi. Dan semuanya ini akan Bapak mulai lakukan di awal semester 2. Bentar, Bu. Tapi untuk konseling kelompok bisa saya lakukan ketika masa-masa kurang efektif setelah asas. Jadi kan di situ ada waktu 1 minggu. Nah itu jeda karena itu kan kalau layanan konseling kelompok insidental, Bu. Jadi bisa dilakukan selagi masih ada anaknya. Seperti itu, Bu. Bagus itu Pak, berarti langsung dari ada kejadian Bapak langsung menanggapi itu mungkin jauh lebih baik ya Pak ya, tidak ditunda. Itu mungkin jauh lebih tepat ngoten nggih Pak nggih. Saya juga setuju itu Pak untuk pemilihan timingnya. Nggih. Nah, ini Bapak, kemudian tentang apa yang akan dilakukan terkait rencana tadi. Bagaimana cara Pak Abdul untuk mengontrol tingkat keberhasilan dari ketiga rencana tersebut, Pak? Nah, untuk tindak lanjut yang pertama terkait dengan saya nanti outdoor learning-nya bisa dilihat menggunakan asesmennya saya sendiri atau layanannya saya sendiri terkait dengan bimbingan klasikal. Nah, di situ nanti feedback yang diberikan anak kepada saya itu apa, kalau memang nanti dilihat dalam evaluasi proses anak bisa kondusif, bisa menerima, yaitu akan sesekali saya gunakan dalam setiap materi yang saya berikan. Jadi ketika dalam 1 bulan ada 1 kali pertemuan yang outdoor learning. Nah, dilihat dari yaitu tadi evaluasi proses yang nanti hasilnya seperti apa. Untuk yang kedua terkait dengan outdoor learning membuat keyakinan kelas itu nanti bisa berjalan, Bu. Jadi kita pantau dari sumbernya apakah dari 4 anak ini atau malah bertambah. Kalau harapan saya itu ya berkurang karena untuk mengurangi tingkat kebisingan yang ada di kelas. Dan yang ketiga, nanti kalau konseling kelompok itu akan sekitar 4 kali pertemuan, Bu. Karena dalam 1 kali pertemuan nanti akan membahas 1 anak. Nah, di situ nanti tindak lanjutnya ya kita memantau selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan nanti terkait dengan perubahan perilaku dan sikap yang ditunjukkan anak. Nah, nanti setiap minggu kan kita akan ketemuan sekali, totalnya 4 kali. Nah, di situ dari anak yang pertama nanti akan seperti apa perkembangannya, perbedaannya, jadi dapat dilihat. Syukur-syukur kalau dari keempat anak ini setelah melaksanakan 4 kali pertemuan dikontrol, kemudian bisa lebih baik. Iya, jadi itu tadi ya Pak ya, terkait waktunya Pak Abdul juga sudah luar biasa, sudah bisa menyebutkan apa alokasi waktunya mau dilakukan kapan saja, dan itu luar biasa keren Pak. Dengan jika nanti semua bisa terlaksana, itu artinya Pak Abdul sudah dapat memberikan pelayanan yang maksimal bahkan ekstra kepada anak-anak terutama yang troublemaker tadi ya Pak ya. Ya.
Kemudian tadi yang Bapak sampaikan terkait adanya evaluasi itu juga bagus, Pak. Setiap program yang kita laksanakan, alangkah baiknya jika kita evaluasi, kita refleksikan untuk kita lakukan perbaikan jika memang masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan pelayanan kita kepada anak-anak didik kita. Ngoten nih, Pak. Betul. Di sini apakah masih ada hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri percakapan kita siang hari ini? Nah, tidak ada Bu. Yang jelas menyenangkan Bu. Iya, jadi sudah ketemu ya Pak ya solusinya, dan solusi tersebut Bapak sendiri yang menemukan dan Bapak yang akan melaksanakan, Bapak yang akan mengontrolnya. Saya hanya bisa membantu mendoakan Pak, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik, kemudian berdampak menjadikan anak didik Bapak menjadi lebih baik, sehingga situasi KBM-nya lebih menyenangkan dan anak beserta gurunya semuanya bahagia dalam melaksanakan pembelajaran. Ibu. Jika sudah tidak ada lagi yang kita bicarakan untuk sharing kita siang hari ini, cukup sekian ya Pak Abdul ya. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Sehat selalu Pak Abdul, jaga kesehatan, jaga kebahagiaannya, karena itu nanti akan berdampak ke orang-orang di sekitar Bapak. Sukses selalu ya Pak Abdul. Ya. Jika nanti ada hal yang perlu kita bicarakan lagi, kita sharingkan lagi, saya siap, nanti tinggal WA saya saja. Matan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.